Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas perjanjian. Dan perlu kita ketahui ada 5 asas di dalam suatu perjanjian itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diatur di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang kepatutan dan ketertiban umum. Contoh dari asas ini adalah sebuah perusahaan dapat secara bebas membuat kontrak pekerjaan untuk karyawan barunya sesuai kriteria dan kebutuhan perusahaan tersebut. Yang kedua, kita akan membahas mengenai asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini dapat kita temukan atau kita lihat di dalam pasal 1320 ayat 1 KUH. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kata sepakat antara kedua belah pihak. Pada asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Contoh dari asas ini adalah perjanjian antara nasabah bank dengan pihak bank, di mana nasabah tersebut sudah sepakat dengan ketentuan bank, maka lahirlah suatu perjanjian. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini sendiri biasa disebut dengan Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda terdapat di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH. Pada asas ini, hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Contoh, dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa harus merawat barang dengan sebaik mungkin. Jika tidak, maka dia harus memberi ganti rugi. Yang keempat, kita akan membahas mengenai asas itikat baik. Asas ini biasa disebut dengan good faith. Asas itikat baik diatur di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, harus melaksanakan substansi kontrak yang dia buat berdasarkan 1. Kepercayaan atau keyakinan yang teguh. 2. Kemauan yang baik dari para pihak. Oh iya, asas itikat baik itu sendiri dibagi dua loh teman-teman. Yang pertama, nisbi, yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Yang kedua, mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Contoh dari asas ini adalah seseorang yang membuat suatu perjanjian piutang dengan tujuan untuk menggelapkan dana pinjamannya, berarti dia tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana asas itikat baik. Yang kelima, kita akan membahas mengenai asas kepribadian. Asas ini biasa disebut dengan personality. Asas kepribadian itu sendiri diatur di dalam pasal 1315 KUH yang berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan kontrak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pengecualian terhadap asas ini diatur di dalam pasal 13-17 KUH yang berbunyi, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Contoh dari asas personality adalah perjanjian outsourcing yang dimaknai ada dua pihak. Yang pertama, pihak perusahaan pengguna tenaga kerja atau user. Dan yang kedua, perusahaan penyedia tenaga kerja. Dari dua belah pihak tersebut mempunyai prestasi yang harus dilaksanakan. Jadi teman-teman, yang harus kita ingat ada 5 asas dalam suatu perjanjian. Pertama, asas kebebasan berkontrak. Kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Yang keempat, asas itikat baik. Dan yang kelima, asas kepribadian atau personality. Oh iya teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas F Hukum Perikatan dan inilah kelompok kami. Teman-teman semua, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.